Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mengaplikasikan fungsi turunan untuk menentukan nilai maksimum cycle work dengan pengendalian nilai kompresor pressure ratio. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa di sini ya, yang saya maksud kompresor pressure ratio itu kompresor pressure ratio atau rasio perbandingan tekanan pada kompresor pada ideal Brayton cycle. Nah, untuk TS diagramnya itu bentuknya seperti ini ya. Menentukan kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir maksimal dengan mengendalikan nilai kompresor pressure ratio atau P2 per P1. Nah, untuk dapat mendapatkan nilai kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir yang nilainya maksimum, itu kita harus menurunkan kerja cycle-nya dulu terhadap P2 per P1. Dengan menurunkan itu berarti kita akan mendapatkan gradien dari kurva kerja cycle terhadap P2 per P1 ini, dan gradien yang kita inginkan adalah gradien 0, yang mana gradien 0 itu mengindikasikan bahwa itu berada di puncaknya, titik puncak. Nah, di titik puncak itulah nilai kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir itu nilainya maksimal. Oke, nah oleh karena itu untuk dapat menurunkan kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir, maka kita harus mencari rumus kerja cycle itu sebagai fungsi P2 per P1. Nah, kita akan mencari rumus dulu ya. Kita akan mencari rumus kerja cycle ini sebagai fungsi kompresor pressure ratio-nya terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita ketahui kerja cycle ya dilihat dari diagram ini, TS diagram ini ya. Untuk kerja cycle itu sama dengan kerja turbin yaitu H3 min H4 dikurang dengan kerja kompresor yaitu H2 min H1. Jadi secara matematisnya bisa dituliskan kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir sama dengan H3 min H4 dikurang H2 min H1. Nah, kemudian untuk untuk bisa mendapatkan rumus itu, fungsi yang kita inginkan, maka kita melakukan asumsi. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan ya. Asumsi yang pertama itu nilai CP-nya konstan. Kenapa nilai CP-nya konstan? Ya, ini sebagai asumsi pendekatan. Nah, kenapa harus CP yang dicari? Karena kerja cycle ini kan merupakan fungsi dari entalpi. Nah, sedangkan untuk perubahan entalpi sendiri bisa dicari dengan rumus matematisnya CP kali delta T. Nah, sehingga di sini diperoleh CP kali T3 min T4 min T2 tambah T1. Nah, T1, T2, T3, T4 itu saling berhubungan. Begitu juga dengan nilai P1, P2, terus P3 dan P4 juga saling berhubungan. Nah, tapi di sini kan kita harus mencari nilai hubungannya terlebih dahulu. Di sini untuk nilai ya, kita lihat di sini untuk TS diagramnya dari 2 ke 3 itu tekanannya konstan, dan dari 1 ke 4 tekanannya juga konstan, sehingga di sini bisa kita tuliskan P2 sama dengan P3, P1 sama dengan P4. Kalau kita buat perbandingan, yaitu tekanan yang besar dibagi dengan tekanan yang kecil, itu berarti P2 per P1 sama dengan P3 per P4, atau di sini ini merupakan kompresor pressure ratio gitu. Nah, berikutnya ini masuk ke proses isentropik. Untuk proses isentropik itu ada dua ya. Proses isentropik itu berarti nilai S-nya konstan, yaitu dari 1 ke 2 yang ini prosesnya itu berada di dalam kompresor, dan 3 ke 4 yang mana ini prosesnya itu berada di dalam turbine. Nah, untuk proses yang pertama, proses isentropik yang pertama itu dari 1 ke 2 yang terjadi di dalam kompresor. Itu berlaku ya untuk proses isentropik T2 per T1 sama dengan P2 per P1 dipangkatkan dengan K-1 per K. Nah, begitu juga dengan proses 3 ke 4 yang mana ini merupakan proses yang berada di dalam turbin, yaitu proses isentropiknya berlaku T3 per T4 sama dengan P3 per P4 dipangkatkan K-1 per K. Atau di sini sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. Nah, jadi di sini ya untuk P2 per P1 pangkat K-1 per K itu sama dengan T2 per T1 sama dengan T3 per T4. Nah, di sini kita dapatkan hubungan T1, T2, T3 dan T4 ya, sekaligus hubungan antara suhu ini
terhadap kompresor pressure ratio-nya. Nah, ini untuk nilai kompresor pressure ratio-nya itu nantinya akan dimasukkan ke dalam persamaan, karena di sini ya tujuan kita adalah mencari rumus kerja cycle tiap satuan massa yang mengalir terhadap sebagai fungsi P2 per P1. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke dalam persamaan. Oke, kita review ulang ya. Di sini kan kerja cycle sama dengan CP kali T3 min T4 min T2 tambah T1. Dan juga kita dapatkan hubungan kompresor pressure ratio dan suhu T1, T2, T3, dan T4-nya seperti ini. Nah, kemudian kita coba dari persamaan kerja cycle yang warna oranye ini ya. T1-nya dikeluarkan dari tanda kurung, sehingga diperoleh CP kali T1 kali T3 per T1 min T4 per T1 min T2 per T1 tambah 1. Nah, untuk nilai T4 per T1-nya sendiri ya, di sini T4 per T1 itu bisa kita kalikan dengan 1, ya kan? Dikalikan dengan 1, yang mana 1 ini bentuknya adalah T3 per T3. Dan kita modifikasi menjadi T4 per T3 kali T3 per T1. Sehingga, nah di sini untuk T4 per T3 itu untuk disubstitusi ke dalam bentuk P2 per P1, atau ini adalah kompresor pressure ratio, ya kan? Yang mana sebelumnya itu sudah diketahui ya, untuk T3 per T4 diketahui, ya kan? T3 per T4 diketahui, yaitu P2 per P1K min 1 per K, sehingga untuk T4 per T3, yang mana nilai T4 ini sekarang menjadi pembilangnya ya, itu sama dengan P2 per P1 pangkat negatif dari nilai sebelumnya, sehingga menjadi negatif K tambah 1 per K. Oke. Kemudian juga di sini untuk T2 per T1 sebelumnya sudah didapatkan P2 per P1 pangkat K min 1 per K. Nah, nilai T4 per T3 dan T2 per T1 ini kemudian dimasukkan ke dalam persamaan dan diperoleh persamaan akhir, yaitu untuk kerja cycle CP kali T1 dan di dalam kurung seperti itu. Nah, inilah rumus dari kerja cycle tiap satuan massa sebagai fungsi P2 per P1, yang mana nantinya kita akan menurunkannya terhadap P2 per P1 ini sehingga didapatkan nilai 0. Nah, sehingga didapatkan nilai 0 dan didapatkan nilai P2 per P1 yang kita inginkan. Nah, untuk kerja cycle tiap satuan massa ya sebelumnya sudah kita dapatkan ya untuk persamaan kerja cycle tiap sebagai fungsi P2 per P1. Lalu kita turunkan hasilnya seperti ini. Untuk hasil akhirnya sama dengan CP kali T1 kalikan dengan K min 1 per K dikalikan yang ada di dalam kurung itu. Oke, harus sama dengan 0 karena yang kita cari adalah gradiennya 0, karena yang kita cari adalah titik puncaknya yang memiliki gradien 0. Nah, untuk dapat menghasilkan nilai 0 untuk ruas di sini CP kali T1 kali K min 1 per K itu tidak mungkin 0. Sehingga yang memungkinkan untuk nilainya 0 adalah yang berada di dalam tanda kurung persegi. Nah, jadi yang nilainya P2 per P1 pangkat negatif 2K plus 1 per K kali T3 per T1 min P2 per P1 dipangkatkan dengan negatif 1 per K. Nah, lalu kita buat persamaan ini dienolkan ya. Atau di sini untuk nilai yang berada di dalam kurung sama dengan 0, sehingga setelah kita melakukan perhitungan diperoleh nilai T3 per T1 itu sama dengan P2 per P1 pangkat 2 kali K min 1 per K. Ya, kita dapatkan T3 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat 2 kali K min 1 per K. Atau di sini karena yang kita cari adalah P2 per P1 atau kompresor pressure ratio-nya, maka nilainya sama dengan T3 per T1 pangkat K per 2 K min 1. Jadi nilai agar didapatkan kerja cycle maksimum, kerja cycle tiap satuan massa yang nilainya maksimal, maka kompresor pressure ratio-nya atau P2 per P1-nya harus memenuhi persamaan ini, yaitu sama dengan T3 per T1 pangkat K per 2 K min 1. Nah, jadi seperti itulah hasil proses belajar kita, hasil otak-atik. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.